Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan sehat selalu untuk kita semua. Bersama saya Dini Ayu yang akan memandu acara sampai akhir nanti. Baik Bapak Ibu pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, Majalah SWA berkolaborasi dengan PT PLN Persero menyelenggarakan acara penghargaan Indonesia Young Business Leaders Award 2021. Bapak Ibu pemirsa sekalian, peran generasi muda di berbagai bidang kehidupan, baik di bidang bisnis, pemerintahan, politik, maupun sosial dan lingkungan, kini semakin signifikan. Untuk dapat terus berkembang secara kokoh, kompetitif, dan berkelanjutan, perusahaan jelas memerlukan talent dan calon-calon pemimpin bisnis yang berkarir baik, kompeten di bidangnya, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang pas dengan budaya perusahaan serta relevan dengan eranya. Kementerian Negara BUMN cukup aktif mendorong peran yang makin signifikan dari kalangan generasi milenial di level kepemimpinan perusahaan BUMN. Tiap BUMN didorong untuk mengisi talent pool-nya dengan figur-figur calon pemimpin dari generasi muda atau milenial. Dengan demikian, tampaklah bahwa kiprah dan potensi para pemimpin dari kalangan generasi muda perlu mendapat perhatian lebih besar. Untuk itu, Bapak Ibu, Majalah SWA dan PT PLN Persero dengan bangga mempersembahkan Indonesia Young Business Leaders Award 2021 dengan mengambil tema Next Generation Leaders for a Great Future Business. Acara yang baru pertama kali diselenggarakan ini bertujuan memacu munculnya pemimpin-pemimpin muda potensial dan mendorong kesiapan mereka dalam talent pool bisnis nasional, memberikan apresiasi kepada para kader pemimpin muda bisnis yang potensial dan berprestasi, memperoleh pembelajaran dari proses pengembangan pemimpin-pemimpin bisnis muda berprestasi, mendorong kalangan perusahaan untuk menjalankan program Young Leader Development secara sistematis dan berkesinambungan, serta mendorong program-program pengembangan kualitas generasi muda Indonesia demi menyongsong momentum bonus demografi. Baik Bapak Ibu, kompetisi Indonesia Young Business Leader Award 2021 ini meliputi rekrutmen peserta, seleksi tertulis, penjurian online, lalu diakhiri dengan penentuan pemenang terpilih oleh Dewan Juri. Dengan target peserta para profesional muda, level manager, CEO, atau minimal di posisi BOD dengan usia secara umum tidak lebih dari 35 tahun, sedangkan untuk mereka yang sudah menduduki level direksi dan CEO usia tidak lebih dari 40 tahun. Hadirin sekalian, mari kita saksikan sambutan dari Bapak Kusnan M. Jahwahir selaku pemimpin redaksi online SWA dan Ibu Syofi F. Rukman selaku Direktur Human Capital and Management PT PLN Persero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankanlah kami SWA Media Group yang berkolaborasi dengan PT PLN Persero menghadirkan satu program yang kami beri nama Indonesia Young Business Leader Award. Mengapa program ini kami hadirkan? Tidak dapat dielakkan lagi bahwa sekarang dan ke depan dunia bisnis akan bergantung pada talenta-talenta dan leaders muda yang punya kemampuan lebih dalam merespon perubahan lanskap bisnis yang sangat cepat. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebagaimana kita ketahui dunia bisnis saat ini sangat-sangatlah dinamis. Dunia bisnis harus menghadapi volatilitas yang tinggi, kondisi yang tidak pasti, makin kompleks dan kedepannya sulit diprediksi. Perubahan yang terjadi begitu cepat, yang dipicu oleh disrupsi teknologi, dan dalam setahun belakangan ditambah lagi dengan adanya pandemi corona yang juga mendirupsi dunia bisnis bahkan lebih dahsyat dampaknya terhadap bisnis. Untuk itu diperlukan talenta-talenta muda yang umumnya lebih siap dalam merespon perubahan yang tiba-tiba. Kehadiran mereka dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam menghadapi perubahan sekarang ini dan di masa-masa mendatang. Mereka juga dapat membawa perspektif dan cara berpikir baru yang berbeda dalam menjalankan bisnis. Mereka pun punya kemampuan belajar yang tinggi, membangun pengalaman, kemudian menerapkan keahlian yang mereka miliki, yang tentunya ini akan berdampak positif bagi kemajuan perusahaan.
Juga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang ingin menyasar pasar anak-anak muda atau milenial karena mereka memahami cara menjangkau dan berkomunikasi dengan konsumen yang sebaya dengan mereka. Dengan makin besarnya peranan teknologi informasi dan teknologi digital dalam operasional perusahaan, maka kehadiran para talenta muda ini makin penting. Mereka tumbuh seiring dengan berkembangnya teknologi. Mereka mempunyai ketertarikan yang alami terhadap teknologi dan mempunyai kemampuan untuk memahami dan menerapkan berbagai teknologi dengan cepat. Ini yang membedakan mereka dari generasi-generasi sebelumnya. Sebab perusahaan bisa lebih cepat mengadopsi penggunaan teknologi yang mana ke depan akan semakin dominan perannya di dunia bisnis. Maka tidak heran sebagaimana kita lihat sekarang, banyak perusahaan yang agresif dalam merekrut dan mengembangkan talenta-talenta muda, bahkan kalau perlu meng-hire dari perusahaan lain yang kemudian digembleng menjadi leaders-leaders yang siap memimpin perusahaan. Tujuannya tak lain adalah agar perusahaan bisa terus bertumbuh secara berkesinambungan di tengah-tengah arus perubahan yang begitu dahsyat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, program Indonesia Young Business Leaders Award ini dimaksudkan untuk memilih dan memberikan penghargaan kepada pemimpin-pemimpin muda terbaik yang mekanisme pemilihannya dilakukan melalui proses penjurian. Anggota Dewan Juri terdiri dari para praktisi senior di dunia bisnis, termasuk di bidang HR, yang tentunya sudah banyak pengalaman dalam menjalankan roda bisnis perusahaan. Ketika dimulai tahap penjaringan pada pertengahan November 2020 lalu, program ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para leaders muda. Jumlah yang mendaftar mencapai kurang lebih 100 orang dengan jabatan manajer, direktur, dan pemimpin perusahaan rintisan atau startup. Dari jumlah tersebut, berdasarkan seleksi administrasi serta penilaian terhadap track record dan paper yang mereka kirimkan, kemudian dipilih 40 orang finalis yang dibagi dalam 2 kelompok, yakni kelompok pemimpin unit dan kelompok pemimpin fungsi. Mereka lah yang diundang untuk melakukan presentasi di hadapan Dewan Juri secara virtual. Dan dari penilaian juri, kemudian ditetapkan 10 pemenang untuk pemimpin unit dan 10 pemenang untuk pemimpin fungsi. Di samping itu juga ada penghargaan khusus yang diberikan kepada finalis yang memiliki keunikan dan kelebihan yang spesifik. Bapak dan Ibu sekalian, kami yakin apa yang kami lakukan ini akan berkontribusi terhadap lahirnya pemimpin-pemimpin bisnis hebat di masa depan. Sebab Dewan Juri tidak hanya memberikan penilaian, tapi juga memberikan masukan-masukan kepada finalis untuk pengembangan diri mereka. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Dewan Juri yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk terlibat dalam proses penjurian tersebut. Selamat kepada para peraih Indonesia Young Business Leaders Award tahun 2021. Semoga Anda semuanya makin sukses ke depan dan menjadi pemimpin bisnis yang hebat dan berintegritas tinggi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Direksi PLN dan tim sebagai mitra kolaborasi, serta kepada rekan-rekan di SWA Media Group yang telah bekerja keras sehingga program ini dapat diselenggarakan dengan baik. Kepada para sponsor, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya terhadap penyelenggaraan Awarding Indonesia Young Business Leader tahun 2021 ini. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sambutan saya. Mari kita tetap terus mematuhi protokol kesehatan dalam aktivitas kita karena pandemi corona belum juga menunjukkan tanda-tanda berakhir. Salam sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada SWA Media Group yang telah dengan baik berkolaborasi dengan kami dari tim PLN dalam penyelenggaraan acara ini.
dan dari tahap awal yaitu tahap penyaringan sampai dengan hari ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh perusahaan di BUMN yang telah berpartisipasi dalam mengikuti Indonesia Young Business Leader Award. Jadi ini bukanlah hal yang mudah mungkin untuk kita menentukan siapa yang terbaik dari yang terbaik pada event kali ini. Dominasi milenial yang berjumlah hampir 26% dari seluruh penduduk di Indonesia menunjukkan adanya bonus demografi di Indonesia. Jadi generasi yang akan memiliki peran besar dalam menentukan masa depan bangsa kita. Jadi merupakan modal bangsa yang diharapkan memiliki potensi dan kemampuan yang lebih unggul sebagai bekal penggerak roda pembangunan Indonesia. Ini merupakan sebuah keuntungan sekaligus tantangan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk BUMN, terutama dalam pengelolaan dan penyiapan pemimpin-pemimpin di era milenials yang menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk memimpin dan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan BUMN kita. Seperti yang selalu kita dengarkan, komitmen dari Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir yang terus mendukung leaders dari kalangan milenial. Salah satu langkah yang dilakukan PLN adalah melalui event Indonesia Young Business Leader Award ini. Bersama dengan SWA Media Group, PT PLN menggali dan menggerakkan jiwa kompetitif pemimpin muda dengan karakter yang unik dari berbagai lini yang telah diberikan kepercayaan untuk memimpin fungsi bisnis maupun unit bisnis di perusahaannya masing-masing. Yang leaders yang berperan membangun perusahaannya tidak lagi menjadi fasilitas-fasilitas kenyamanan yang diberikan perusahaan, tetapi menjadi retention keeper, tetapi lebih kepada hygiene factor. Jadi bagaimana perusahaan mengembangkan potensi karyawannya, bagaimana perusahaan menunjukkan dampak bagi sosial dan masyarakat, dan bagaimana perusahaan memberikan kepercayaan dan serta tanggung jawab adalah motivation factor yang diharapkan yang leaders sehingga dapat memberikan kinerja yang unggul dan kontribusi besar dalam setiap pekerjaannya. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Indonesian Young Business Leader Award. Tentu prestasi ini merupakan bagian dari journey dan exposure yang selama ini telah menjadikan saudara sebagai talent atau pemimpin muda di Indonesia. Semoga dengan berhasil terpilihnya sebagai pemenang Indonesian Young Business Leader Award, menjadikan motivasi untuk selalu berinovasi dalam menghadapi future challenge, menyiapkan suksesor atau leaders berikutnya, dan senantiasa menjaga keberlangsungan bisnis agar mampu menghadapi ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas tantangan bisnis kita di masa yang akan datang. Saya yakin dengan banyaknya young leaders yang ada di Indonesia, pada umumnya akan membawa perubahan besar untuk bangsa ini. Mari kita syukuri bersama bonus demografi ini dengan cara mempersiapkan dan membangun generasi millennials secara simultan, baik skill, kompetensi, serta nilai luhur untuk mewujudkan SDM yang unggul, Indonesia maju sebagai cita-cita bersama bangsa Indonesia. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan Indonesian Young Business Leader Award ini. Semoga apa yang telah kita lakukan dapat memberikan manfaat untuk negara tercinta kita, Republik Indonesia. Terakhir, saya tutup dengan pantun, berjalan sendiri ke taman bunga, hati tertambat pada wanginya. Selamat berprestasi pemimpin muda, teruslah bermanfaat untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selama 75 tahun, PLN menghadapi tantangan luar biasa. Tetapi PLN menghadapi tantangan tersebut dengan menunjukkan karakternya. Kami berorientasi melindungi generasi masa depan.
bertekad untuk terus berinovasi. Semangat PLN untuk menjadi lebih gesit, lebih lincah, semangat untuk memberi pelayanan terbaik kepada pelanggan di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan sambutan dari majalah SWA dan PT PLN Persero, mari kita simak testimoni dari salah satu perwakilan juri, Bapak Rudiantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 10 tahun mendatang, Indonesia akan berada di puncak bonus demografi. Artinya, jumlah usia penduduk Indonesia yang produktif akan mencapai puncaknya. Dari sisi usia, tetapi yang lebih penting lagi bukan usianya, tetapi produktivitasnya, kreativitasnya, outputnya, outcome-nya dari penduduk Indonesia di usia produktif. Artinya kalau kita tarik sekarang, 10 tahun lagi, kita harus segera menyiapkan sumber daya manusia yang muda untuk mereka bisa betul-betul memanfaatkan bonus demografi 10 tahun yang akan datang. Tentunya selain dirinya menjadi produktif, mereka juga menjadi penghela ataupun lokomotif perubahan produktivitas bangsa Indonesia 10 tahun mendatang. 1, dari sisi leadership. 2, dari kemampuan sebisa-bisanya adalah kewirausahaan, menciptakan lapangan pekerjaan. Intinya mengajak orang lain, menghela orang lain untuk menjadi lebih produktif pada saat kita di puncak bonus demografi. Pertama, tentunya saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan SWA dan kerjasama dengan PLN. Ini baru yang pertama. Saya berharap 5 tahun berturut-turut, artinya kita mempunyai kesempatan 5 tahun untuk menciptakan 5 tahun berikutnya yang akan datang. Nah, dan kita juga berharap, setidaknya saya berharap yang mendapatkan award nanti dimonitor. Karena sekali lagi tujuannya adalah bukan bagaimana memberikan award, tapi bagaimana menjadikan mereka sebagai lokomotif manusia Indonesia yang produktif pada tahun 2030 awal pada saat puncak bonus demografi. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para peserta dan cukup surprise saya pesertanya ada yang boleh dikatakan yang tidak pernah terfikirkan mereka menjadi entrepreneur di bidang yang dianggap selama ini bukan menjadi katakanlah pilihan anak-anak muda dalam konteks ekonomi atau bisnis. Bisa itu sosial, bisa itu yang berkaitan dengan riset maupun pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, setelah kita mendengarkan testimoni dari salah satu perwakilan juri, mari kita simak testimoni dari para pemenang.
Every day, we are connected. The information exchange is getting faster, encouraging us to involve the goodness to move and spread faster. Basnas continues to innovate the way to the goodness as easy as moving the fingers. Through Basnas platform, non-commercial platform, commercial platform, innovative platform, artificial intelligence platforms, and social media platform, Basnas is available in many online media. We always strive to give our best so that goodness can be spread easy as moving the fingers. Lapar tapi mager? Blackmon aja. Nonton biar gak monoton? Blackmon aja. Terbuat dari 100% tepung singkong, dark chocolate, flaxseed, dan kacang almond. Blackmon, cookies sehat kaya nutrisi, bikin kamu jadi happy. Blackmon, cookies sehat, gluten free aja. Ya, tantangan yang kami hadapi secara personal adalah banyaknya yang menganggap remeh bahwa anak muda tidak bisa memimpin sebuah perusahaan, tidak bisa mengembangkan sebuah bisnis dari usaha kecil menjadi besar karena dianggap minim pengalaman. Yang kedua adalah pandangan-pandangan miring bahwa generasi muda memiliki jam terbang yang kurang sehingga dianggap belum pas untuk memimpin sebuah perusahaan. Padahal sejatinya itu semua bisa dibangun dengan track record dan dibangun dengan pembuktian dari waktu yang berjalan. Untuk itu secara organisasi kita mengajak justru teman-teman dari latar belakang usia yang berbeda-beda untuk terus berjiwa muda mengikuti perkembangan yang ada sekarang sehingga tidak ketinggalan dengan pertumbuhan yang sedang terjadi. Tantangan yang dihadapi pun juga sangat beragam, mulai dari pengalaman yang kurang, kemudian managerial skill yang kurang, kemudian juga didukung dengan track record yang masih terbatas terutama saat di awal-awal membangun sebuah perusahaan. Namun itu semua bisa dilakukan justru dengan kita belajar. Terus belajar dari rekan-rekan senior kita, rekan-rekan yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya, yang itu kita coba implementasi dengan cara modern dan kekinian ala anak muda, sehingga generasi muda tetap bisa memimpin sebuah perusahaan dan dipercaya untuk menduduki jabatan penting dalam sebuah perusahaan. Agar apa? Agar lebih dinamis, warna, dan kreativitas ala anak muda tetap bisa tersalurkan. Dalam merespon tantangan tersebut, kita tentu juga harus banyak belajar dan mendengarkan. Kuncinya adalah tidak bisa menutup sebelah mata dan mengedepankan ego seorang anak muda. Kita juga harus belajar mendengarkan dari pendahulu-pendahulu atau senior-senior kita yang kemudian itu coba kita resapi dan kita implementasi tentunya dengan warna-warna dan karakter-karakter dari kita sebagai leader di mewakili generasi muda dalam menjalankan sebuah organisasi perusahaan. Untuk menjadi change leader di usia muda, kita membutuhkan dua hal, yaitu nyali dan speed atau kecepatan. Sehingga apabila dua hal ini bisa kita gabungkan sebagai generasi muda yang memiliki keberanian dan nyali, serta speed dan eksekusi yang cepat, ini akan membuat kita menjadi change, motor perubahan dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Raka Bagus, CEO dan founder dari Ladang 5. Kami adalah produsen makanan sehat berbasis singkong di Indonesia. Kami berdiri sejak 2013 dan sampai dengan sekarang kami mempunyai 23 jenis produk makanan sehat yang berbasis singkong, dan kita mempunyai value yaitu healthy, tasty, easy, and gluten free. Untuk menjadi seorang change leader, sebenarnya kita harus punya komitmen yang pertama. Komitmen untuk bisa menerapkan atau melakukan apa yang kita sampaikan kepada organisasi.
Dan kemudian kita juga harus selalu melihat perubahan-perubahan di depan sehingga kita bisa melakukan adaptasi kepada organisasi kita untuk bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan tersebut. Di sini saya banyak melakukan atau menerapkan kepada orang-orang di organisasi untuk bisa selalu melakukan continuous improvement. Karena dengan melakukan continuous improvement tersebutlah kita bisa relevan di kedepannya. Tantangan terbesar buat saya untuk melakukan perubahan di dalam organisasi itu sebenarnya adalah dari sisi SDM, ya. Karena kita adalah sebuah perusahaan berkembang di mana kita selalu mengkomunikasikan kepada setiap SDM yang ada ataupun yang akan masuk di dalam organisasi kita bahwa karena kita adalah sebuah perusahaan berkembang, maka kita harus siap terhadap semua tantangan. Dan di sini tugas saya sebagai leader adalah memastikan perubahan itu bisa terjadi dan melakukan perencanaan-perencanaan terhadap target dan goal yang kita sudah tetapkan. Salah satu perubahan yang saya lakukan di organisasi adalah membiasakan SDM di sini, ya, di organisasi ini untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat, makanan-makanan bebas gluten yang di semua kantor kita itu kita suplai produk-produk dari Ladang 5 sehingga mereka bisa menikmati dan mengkonsumsi produk-produk itu setiap hari. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk edukasi kepada teman-teman di sini yang nantinya mereka akan mengedukasi kepada keluarga mereka, teman mereka, dan masyarakat. Kita ini ada di industri manufacture makanan, ya, tapi kita berpikir dan bertindak seperti startup teknologi. Artinya kita ingin punya organisasi yang lean, tidak terlalu gemuk, dan kita ingin selalu punya organisasi yang mengedepankan teknologi walaupun kita adalah produsen makanan. Jadi banyak hal yang ingin kita lakukan di tahun-tahun berikutnya. Mungkin salah satunya adalah menerapkan IoT yaitu Internet of Things, di mana kita bisa melakukan efisiensi baik dari sisi produksi dan kita punya dashboard yang bisa mengontrol semuanya. Itu dari sisi produksi. Ada beberapa hal juga yang ingin kita lakukan adalah menerapkan omni-channel yang sebenarnya memaksimalkan channel-channel yang sudah kita punya baik dari sisi offline maupun online. Sehingga pada saat menggunakan sistem omni-channel itu bisa mengkombinasikan semua channel tersebut. Benefitnya buat customer sebenarnya adalah memudahkan mereka untuk bisa mendapatkan produk kita. Dan kita juga bisa lebih merapatkan jalur distribusi kita. Sebelumnya saya berterima kasih sudah dinominasikan dan di interview oleh Dewan Juri untuk acara Young Business Leader Awards yang dilakukan oleh SWA dan PLN. Acara seperti ini penting sekali sebenarnya karena itu adalah bentuk apresiasi terhadap young leaders yang nantinya akan banyak memberikan dan melakukan perubahan di Indonesia. Dan harapan saya dengan acara-acara seperti ini bisa mengencourage atau memotivasi para young leaders untuk bisa lebih memberikan kontribusinya terhadap bangsa dan negara. Saya melihat banyak negara di dunia yang mulai berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam mengembangkan teknologi kendaraan bermotor listrik. Kita juga dapat mengurangi pemakaian BBM, mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang berpotensi menghemat kurang lebih 798 triliun. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2017 saja, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kendaraan bermotor sudah mencapai hampir 140 juta dan naik sekitar 10 juta setiap tahun. Kementerian ESDM mencatat,
kurang lebih 414 juta barel minyak harus disediakan setiap tahunnya. Gawatnya lagi, sebagian besar BBM tersebut harus diimpor, sehingga beban keuangan negara dari tahun ke tahun meningkat. Motor dan mobil tersebut juga sangat mencemari udara. Adakah jalan keluar sehingga kita bisa hidup dengan udara lebih bersih, lebih efisien, dan mengurangi impor BBM? Solusinya adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB yang dapat diisi ulang secara praktis, mudah, dan sumber energinya ramah lingkungan. Pada tahun 2025, kita optimis 75.000 mobil listrik dan 100 juta motor listrik akan memenuhi jalan raya, baik yang baru maupun hasil konversi. Saya mencoba ini sebenarnya untuk melihat bagaimana PLN menyiapkan infrastruktur untuk mendukung masyarakat yang menggunakan mobil listrik atau kendaraan listrik lainnya. Saya berangkat dari Jakarta menggunakan charging station yang di kantor pusat. Ini saya akan melewati nanti ke Sragen, kemudian Surabaya, Situbondo, Banyuwangi, sampai ke Bali. Sepanjang jalan itu sudah tersedia fasilitas untuk charging. Dan ini saya rasa sangat positif. Yang saya harapkan ya inilah kenapa PLN harus juga terdepan untuk rakyatnya. Dan alhamdulillah direksi komisaris sangat progresif, saya sangat mendukung dan juga tentunya PLN pada hari ini. Transformasi PLN, Power Beyond Generations. Kondisi pandemi seperti saat ini melanda dan membawa perubahan besar bagi seluruh bisnis di dunia, di Indonesia, termasuk di Pertamina. Di saat semua orang harus berada di rumah, bisnis BBM retail kami juga terdampak akibat hal tersebut. Di saat semua orang harus berada di rumah, mobilisasi masyarakat menurun, bisnis retail BBM kami juga ikut terdampak. Dalam kondisi seperti itu, sebagai seorang young leader, change leader, saya harus selalu berpikir kreatif dan inovatif bagaimana saya bisa melakukan program yang bisa memberikan kontribusi besar untuk perusahaan. Melalui program Langit Biru, kami berhasil mendorong masyarakat untuk menggunakan bahan bakar berkualitas lebih baik dan beralih dari produk subsidi. Alhamdulillah, semua berhasil dan bisa memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Sebagai seorang change leader, dalam kondisi seperti saat ini, saya harus terus memotivasi tim saya untuk bisa selalu berpikir positif bahwa setiap perubahan yang terjadi akan membawa diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih kepada SWA yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Indonesia Young Business Leader Award sehingga saya termotivasi untuk menjadi future young leader yang lebih baik lagi dan bisa mencetak young leader baru di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Dan akhirnya, we did great in 2020 and we are ready to fly high in 2021. Pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia maupun di Indonesia saat ini menuntut pelabuhan untuk beroperasi lebih cepat dan lebih efisien. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, khususnya di Perindo II, saat ini dituntut untuk mengoptimalkan pola operasinya, dimulai dari fokus kepada orang-orangnya, baik dari skill maupun kompetensinya. Khususnya untuk pekerja-pekerja kita yang di front line, bagian planner, lapangan, TKBM, maupun truck driver. Tantangan ini tentu perlu banyak orang yang muda maupun yang senior untuk saling berkolaborasi, supaya kita bisa sama-sama memajukan ekosistem maritim di Indonesia. Untuk menjadi sebuah change leader di usia muda, harus selalu menjadi diri sendiri dan selalu fokus memberi value baik ke orang lain maupun ke perusahaannya. Dan salah satu yang paling krusial adalah kita selalu coba mengembangkan orang-orang lain juga, karena kita nggak mungkin bekerja sendiri, harus selalu berbarengan dengan satu tim. Acara SWA ini sangat baik dan peserta maupun dewan juri juga expert di bidangnya yang mendukung acara ini menjadi sangat prestisius. Terima kasih.
Lingkungan oil and gas merupakan lingkungan kerja yang high risk, high teknologi, dan juga high capex. Dibutuhkan kompetensi yang tinggi, adaptif, dan resilient sehingga dapat menghadapi tantangan, terutama bila mana kita milenial masih muda tentunya. Namun di Pertamina kami dibekali dengan kepemimpinan dan juga pengembangan bisnis sehingga kami kemudian siap untuk maju dan memimpin. Penghargaan SWA ini merupakan salah satu bukti bahwa Young Leaders Pertamina siap untuk memimpin, untuk berkiprah di kancah nasional maupun internasional. Bagi para Young Leaders di luar sana, have your vision, be great, be proud, contribute, and keep doing that for your country. Saat ini, industri pasar modal, terutama di bisnis sekuritas, disrupsi terjadi di sana-sini karena adanya digitalisasi dan penggunaan teknologi di berbagai sektor, termasuk di bidang sekuritas. Dan bagaimana untuk mengatasi hal ini? Tentu saja kami dari Suko Sekuritas menstrategikan bahwa omni-channel, yakni kombinasi antara digital dan juga offline menjadi strategi yang paling tepat untuk kami terapkan di tahun 2021 dan 5 tahun ke depan. Karena kami merasa bahwa di Indonesia, di mana terbentang dari Sabang hingga Merauke dan berjajah pulau-pulau, tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri jika kami harus menjalankan semuanya secara online. Oleh karena itu kami Suko Sekuritas menjalankan strategi omnichannel untuk mengatasi hal ini. Dan di tahun 2020 hasil telah dibuktikan bahwa Suko Sekuritas mencatat kenaikan transaksi sebesar 50% di pasar reguler dan pertambahan nasabah di atas 10.000 nasabah. Oleh karena itu, kedepannya kami akan terus mencanangkan strategi omnichannel sebagai strategi utama kami. Bagaimana untuk menjadi seorang leader di usia yang masih muda? Tentu saja yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita menjadi orang yang selalu aktif mencari tahu dan memiliki growth mindset. Sehingga kami betul-betul bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya di industri ini di dalam rentang yang lebih pendek. Dan tentu saja semangat gotong royong, semangat pantang menyerah menjadi kunci sukses supaya kita bisa menjadi pemimpin di dalam usia muda. Dan terkait tentang SWA atau Indonesia Young Leader Award di tahun 2021 ini, tentu saja ini menjadi inspirasi buat para anak-anak muda sehingga mereka juga bisa berprestasi dan juga tentu saja bisa menginspirasi banyak orang untuk menjadi seorang yang sukses dan menginspirasi di usia muda. Terima kasih. Bekerja di Badan Amil Zakat Nasional Basnas memberikan saya banyak tantangan dan juga pengalaman. Bekerja di ranah yang berbeda dan juga target yang eksponensial membuat saya melakukan banyak lompatan untuk bisa terus berkarya. Dalam salah satu strategi yang dilakukan, yakni multi-platform zakat digital, saya bersama tim mengembangkan konsep dan juga belajar untuk terus beradaptasi dengan model dan era disrupsi yang ada sekarang untuk bisa melahirkan banyak gagasan serta terus berpikir kritis dalam memberikan layanan dalam pengelolaan zakat yang lebih baik ke depannya. Dalam ajang Indonesia Young Business Leader Award, banyak inspirasi yang dilahirkan oleh para pegiat muda. Ini memberikan saya kesempatan dan juga semangat untuk bisa terus berkontribusi bagi diri saya dan juga menjadi agen perubahan bagi lembaga ke depannya. Just begun. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Baik Bapak Ibu hadirin, tibalah saatnya kita nantikan bersama siapa saja anak-anak muda hebat yang menduduki posisi pemimpin-pemimpin bisnis yang meraih penghargaan Indonesia Young Leaders Business Award 2021. Dan inilah peraih penghargaan Indonesia Young Leaders Business Award 2021. Kategori Business Leader pemenangnya adalah selamat kepada Bapak Reza Aulia Akbar selaku founder dan CEO Science Hunter Indonesia, Komisaris PT Riset Prestasi Indonesia.
Selamat kepada Ibu Eva Bakhtiar selaku founder dan CEO Garda Pangan. Selamat kepada Bapak Muhammad Arif Susanto selaku founder dan CEO PT Kreasi Karya Raya Dusduk Duk Group. Selamat kepada Bapak Heinrich Vincent selaku founder dan CEO PT Investasi Digital Nusantara Bisher. Selamat kepada Bapak AA Raka Bagus Vinaya selaku founder dan CEO PT Agung Bumi Agro Ladang 5. Selamat kepada Bapak Alam Syah Cheng selaku CEO Fox Logger. Selamat kepada Bapak Agit Bambang Suswanto selaku founder dan CEO Agitama Group Ambi dan Mi Merapi. Selamat kepada Bapak Yosianis Marsiano selaku Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok. Selamat kepada Bapak Bernardus Setia Ananda Wijaya Laksana selaku CEO Sukor Sekuritas. Selamat kepada Ibu Rosa Permatasari selaku Direktur Teknik dan Operasi PT Pertamina Gas. Sekarang semua serba listrik, masak juga. Karena kita kan pakai kompor induksi, bentuknya keren, modern, terlihat canggih. Ini tidak ada apinya. Anak-anak bisa aman masak pakai kompor ini. Padahal pancinya panas loh. Hidup sendirian itu butuhlah yang praktis-praktis. Kayak kompor ini, mudah dibersihkan, mudah digunakan. Tinggal pencet, nyaman, bisa dipindah-pindah. Jadi bisa cari posisi enak untuk masak hotpot. Dan video callan deh biar seru. Kompor induksi itu suhunya dapat diatur sesuai kebutuhan masak dan stabil. Jadi bisa lebih cepat. Pelanggan gak perlu nunggu lama dan kita bisa melayani lebih banyak. Omset pun jadi naik. Yang jelas, kompor induksi itu tidak ada emisi CO2. Berarti ramah lingkungan. Karena dengan listrik hidup lebih baik. Special Award kategori Business Leader pemenangnya adalah selamat kepada Bapak Roni Gani selaku founder dan CEO PT Bengkel Animasi Nusantara. Selamat kepada Bapak Hendy Setiono selaku founder dan CEO Grup PT Babarafi Indonesia. Kategori Function Leader pemenangnya adalah selamat kepada Bapak Ganesha Riksyadi Supraptoyo selaku Deputy VP Pelayanan Petik Emas PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero. Selamat kepada Bapak A. Wahid Wijaya selaku AVP Culture Transformation PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Selamat kepada Bapak Febriandika Putra Anggia selaku EDGM Perencanaan dan Pengendalian PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Cabang Tanjung Priok. Selamat kepada Ibu Hafiza Elvira Novitariani selaku PLT Kepala Divisi Digital Fundraising Badan Amil Zakat Nasional. Selamat kepada Ibu Vina Febria Widyastuti selaku Manajer Sales Monitoring dan Support PT Pertamina Persero. Selamat kepada Bapak Putra Indra Kusuma selaku ASM Pengendalian Operasi PT IPC Terminal Petik Emas. Selamat kepada Ibu Mutia Rizka Neldi selaku Budget and Performance Manager Refining and Petrochemical PT Pertamina Persero. Selamat kepada Bapak Sahkundiar selaku Section Head Performance and Evaluation Refining and Petrochemical PT Pertamina Persero. Selamat kepada Ibu Anintia Novitasari selaku DVP Corporate Communication and CSR PT Pelabuhan Tanjung Priok. Selamat kepada Ibu Foni Oktaviana Sari selaku Senior Manager Pengembangan Bisnis PT IPC Terminal Petik Emas. Special Award Function Leader pemenangnya adalah selamat kepada Bapak Ririt Lukmansyah selaku Key Account ISS Indonesia. Hadirin sekalian, setelah kita mendengarkan testimoni dari para pemenang dan mengetahui para pemenang Indonesia Young Business Leaders Award 2021, tibalah kita di penghujung acara. Kami dari Majalah SWA dan PT PLN Persero selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Persero, Ladang 5, Babarafi Enterprise dan Basnas yang telah mensupport kelangsungan acara ini. Saya Dini Ayu pamit undur diri, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.